mengenal, ya sudah ya saya mencoba untuk mengakrabkan teman-teman dengan halaman e-journal gitu ya, halaman e-journal. Di mana yang menjadi fokus kita adalah aktivitas atau proses penelusuran informasi itu sendiri. Nah, dalam proses penelusuran informasi itu kita sebagai pengguna itu sudah ya semacam difasilitasi gitu ya, dimanjakan ya dengan fasilitas-fasilitas yang sudah dikembangkan oleh para developer sistem mobile informasi. Nah, cuman teknologi itu tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada gunanya jika kita sebagai user itu tidak apa ya, istilahnya tidak memperhatikan ya, tidak memperhatikan atau tidak tidak mengoptimalkan atau tidak melakukan gitu ya, tidak melakukan aktivitas penelusuran informasi dengan tepat. Terlebih ketika kita berada di tahap awal. Tahapan awalnya itu mengidentifikasi kebutuhan informasi. Jadi perkara yang paling penting dalam aktivitas penelusuran informasi adalah berhasil tidaknya kita mengidentifikasi kebutuhan informasi kita. Sehingga dari identifikasi kebutuhan informasi itu bisa memunculkan keyword ya atau query yang nanti akan dijadikan sebagai modal untuk kita melakukan penelusuran informasi. Nah, saya akan coba untuk share screen ya teman-teman ya. Tapi sebentar saya coba untuk cari slide pembantunya. Ya, kita bagi. Oke. Saya akan share screen ya teman-teman ya. Saya akan share desktop saya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Oke, terlihat ya teman-teman ya? Terlihat, Pak. Oke, tadi teman-teman sudah saya minta untuk membaca resource ya, informasi dari perpustakaannya UGM. Ya mohon maaf, kita pakainya milik perpustakaan UGM ya, karena menurut saya ini serius ini pustakawannya bikin web perpustakaannya. Ya nanti bisa dicontoh teman-teman ya, nanti yang bisa yang berkarir sebagai pustakawan. Oke, ada beberapa hal yang diminta untuk diperhatikan oleh pustakawan ya ketika kita melakukan penelusuran informasi. Setidaknya ada lima ya. Yang pertama adalah keyword ya, kata kunci. Kata kunci ini modalnya dari berhasil atau tidaknya kita mengidentifikasi kebutuhan informasi. Kemudian 2 dan 3 ini sangat berkaitan teman-teman. 2 dan 3 adalah ya 1, 2, 3 ini sangat berkaitan sebenarnya. Jadi identifikasi kebutuhan informasi nanti akan memanifestasikan ya, memunculkan kata kunci. Nah, kata kunci ini disempurnakan dengan menggunakan kalau bisa kita menggunakan istilah-istilah baku yang ada di tajuk subjek, atau kita gunakan istilah istilah yang
ya natural language ya. Kita bisa pakai control vocabulary atau kita bisa pakai natural language. Memang direkomendasikan menggunakan control vocabulary ya, baik pakai tajuk subjek maupun pakai thesaurus. Nah, 1, 2, 3 ini sangat berkaitan. Kenapa? Karena sebenarnya di sini juga direkomendasikan menggunakan thesaurus. Nah, thesaurus ini gunanya untuk apa? Nah, ketika kita melakukan penelusuran informasi, kadang kita membutuhkan kata kunci yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan apa ya, kebutuhan informasi utama gitu. Jadi mungkin saya harus menggunakan istilah yang berkaitan atau istilah yang mencakup atau lebih luas gitu ya, atau istilah yang lebih spesifik dari yang sudah saya rumuskan gitu. Lebih mudahnya seperti ini teman-teman. Ketika misalnya kita melakukan penelusuran informasi, cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk mencari alternatif keyword. Jadi kita punya keyword utama dan kita punya alternatif keyword. Nanti saya contohkan bagaimana cara kerjanya keyword utama dan alternatif keyword. Kemudian yang selanjutnya ada sintaknya. Sintak di sini ya kita perlu mengetahui bagaimana cara sistem atau mesin pencari itu bekerja. Jadi apakah dia support untuk boolean search gitu ya, ada boolean logic gitu ya. Kemudian kalau dia support, cara menggunakannya bagaimana gitu ya. Apakah saya harus menerapkan langsung di dalam search box-nya atau saya gunakan menu yang ada di situ untuk mengimplementasikan boolean search ya, atau bagaimana. Jadi setiap search box gitu ya, setiap kolom pencarian itu punya cara atau bahasa mereka sendiri ketika bekerja gitu. Kemudian yang lebih penting adalah strategi penelusuran. Nah, strategi penelusuran ini mencakup semuanya. Ketika kita sudah mengenal bagaimana cara sistem pengumpulan informasi itu bekerja, kemudian kita bisa mengoptimalkan bagaimana kita memformulasikan kata kunci, maka di sini strategi penelusuran itu akan bekerja. Sehingga kita diharapkan kita nanti bisa menemukan informasi yang paling sesuai, yang memang kita cari gitu. Nah, kalau kita bicara proses penelusuran informasi, teman-teman, memang terkadang kita butuh keyword yang spesifik atau kita butuh keyword yang satu spesifik, yang kedua adalah abstrak. Keywordnya itu belum terlalu spesifik, jadi masih sangat umum sekali, jadi masih abstrak gitu loh keywordnya. Oke, sebelum saya akan mengilustrasikan bagaimana proses contoh penelusuran informasi yang spesifik itu bagaimana, yang abstrak itu bagaimana gitu ya. Kita akan kembali lagi ke penjelasan saya terkait dengan materi video minggu lalu ya, yang saya bicara tentang ada peer review artikel jurnal, kemudian ada database indeks database jurnal gitu ya, kemudian ada directory ya. Nah, peer review jurnal gitu ya, peer review jurnal itu ya kemarin yang saya contohkan ada Science Direct, ada EBSCO, ada Springer-Link ya, ada Emerald gitu ya, ada ProQuest ya, ada Cambridge, Nature. Nah, kalau yang indeks database jurnal ada Scopus ya, dan Web of Science. Nih, Web of Science. Nah, ini teman-teman, jadi di Indonesia itu seperti yang kemarin saya sudah pernah jelaskan kepada teman-teman bahwa jurnal ilmiah itu sangat banyak ragamnya.
kemudian sangat bervariasi kualitasnya ya. Kalau kemarin saya jelaskan ada SCR ya. SCR ini datanya mengacu pada Scopus karena pemiliknya sama teman-teman. Ini pemiliknya sama nih, SCR ini pemiliknya kita bisa lihat di sini. Nah, ada Scopus di sini. Pemiliknya sama-sama milik Elsevier. Jadi SCR ini refernya ke Scopus sebenarnya. Kemudian ada yang namanya Web of Science. Nah, jadi kalau di Indonesia itu artikel atau jurnal yang kemudian dinilai bereputasi, dinilai punya kualitas ya kalau di Indonesia itu ada 2 lembaga pengindeksnya, yaitu Web of Science dan Scopus. Ya, saya jelaskan sekali lagi bahwa Scopus dan Web of Science ini merupakan database index jurnal. Jadi database yang mengindeks semua jurnal yang terbit di dunia. Yang oleh Scopus dan Web of Science itu sudah disortir dari kualitasnya, dari keterbaruan terbitannya dan sebagainya. Kenapa isu bahwa jurnal itu ada yang bereputasi ya, reputable, ada juga yang tidak gitu ya. Ya karena isu ini muncul karena adanya fenomena yang kemarin kita bahas di dalam mata kuliah sumber dan jasa informasi. Adanya fenomena fake publisher atau predatory publisher, di mana itu sangat merugikan penulis, baik penulis maupun pembacanya gitu. Karena artikel yang terbit di predatory publisher itu biasanya dominannya itu tidak melewati proses review seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Nah, proses review ini adalah proses quality control. Nah, kalau di pabrik itu ada QC ya, quality control. Nah, proses review ini quality controlnya jurnal ilmiah gitu. Nah, di dalam penerbitan jurnal palsu maupun jurnal predator, proses quality control ini nggak ada, sehingga bisa membahayakan orang yang membaca gitu. Ada falsifikasi data, intinya ada academic misconduct gitu ya, penggunaan akademis atau penyelewengan ya, penyelewengan. Nah, sehingga para pembaca ini pada khawatir gitu ya. Terlebih lagi mungkin para penilai, asesor gitu ya, yang akan menilai tulisannya para peneliti dan dosen di Indonesia gitu, sehingga Ristek BRIN gitu ya, kalau dulu Kemenristek ya memutuskan mengacu pada database tertentu yang melalui database itu tugas mereka sudah lebih ringan gitu. Jadi udah diperiksa nih sama si Scopus sama si Web of Science bahwa artikel yang terbit artikel yang bukan terbit, yang diindeks, yang tertaut ya di dalam portal Scopus maupun Web of Science ini artikel yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kemarin sempat muncul pertanyaan dari kelas ini ya atau kelas yang lain ya. Gimana Pak caranya kita bisa menghindari predatory journal? Ya kita gunakan ini aja gitu. Cara mudahnya gitu. Tapi perlu diperhatikan teman-teman bahwa kalau kita menggunakan Scopus ya kita memang terbatas, tidak bisa, maupun Web of Science gitu ya,
kita terbatas tidak bisa mendownload artikel secara full text. Karena mereka hanya semacam direktori gitu ya, semacam apa ya? Ya buku besar gitu ya, yang ini loh ada artikel, kalau kamu nyari artikel ini ada nih judulnya kayak gini, abstraknya seperti ini. Tapi kalau mau download ya kita harus ke halaman jurnalnya, ke halaman jurnalnya. Artinya ya tidak, ya sangat direkomendasikan teman-teman juga langsung mencari di portal. Bisa kalian pilih mau ScienDirect, mau Emerald gitu ya, mau EBSCO, ProQuest, Fingerlink, ya, dan lain sebagainya. Taylor and Francis, Sage ya, dan sebagainya. Ini Scopus maupun Web of Science alat bantu yang lebih praktis istilahnya. Artinya ketika saya menggunakan search box ini, saya secara tidak langsung itu mencari sumber dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini secara bersamaan. Dan dari semua artikel jurnal yang diindeks oleh Scopus. Jadi semoga bisa dipahami ya penjelasan saya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Kalau ini tadi kita sudah terlalu jauh ngomongin tentang bagaimana Scopus ini bekerja. Kita kembali lagi ke strategi penelusuran informasi yang tadi dibahas di sini. Bagaimana kita menggunakan kata kunci, bagaimana kita memformulasikan kata kunci. Ini saya berikan contoh yang sederhana ya, tapi teman-teman nanti tolong bisa mengembangkan. Kita nanti akan ada latihan penelusuran informasi, jadi mohon diperhatikan. Jadi ada latihan, saya kasih kasus, teman-teman nanti melakukan penelusuran informasi dan melaporkan ke saya. Nanti saya nilai. Yang saya nilai ada prosesnya dan juga hasil akhirnya. Jadi proses dan hasil akhir ini sangat menentukan. Kenapa? Karena hasil akhir akan menentukan apakah teman-teman berhasil memahami kebutuhan informasi yang dikasuskan. Proses itu menunjukkan bahwa teman-teman terampil atau tidak melakukan atau menggunakan kolom pencarian atau search box di dalam portal jurnal tertentu. Oke, misalnya saya punya kebutuhan informasi tentang saya mau cari artikel tentang gimana sih peran dosen gitu ya dalam meningkatkan kemampuan literasi informasi mahasiswa. Jadi ada bagaimana peran dosen dalam meningkatkan kemampuan literasi informasi mahasiswa. Yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan coba buat beberapa alternatif kata kunci. Misalnya saya coba kita pakai notes ya. Oke, misalnya peran dosen dalam meningkatkan kemampuan literasi informasi mahasiswa. Dari kebutuhan ini saya bisa coba breakdown kata kuncinya. Yang pertama pasti tema utamanya adalah literasi informasi. Literasi informasi harus jadi kata kunci utama saya. Kemudian apalagi ya di sini? Ada subjek. Subjeknya adalah dosen. Kemudian mahasiswa. Kemudian ini ini kata kunci utama. Terus kata kunci tambahan. Tambahan ada kemampuan. Kemudian peran. Oke.
Ingat teman-teman bahwa misalnya kebutuhan informasinya berbahasa ya ini karena kita bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia, maka ya kita akan menerjemahkan kebutuhan informasi kita sesuai dengan bahasa yang kita gunakan gitu ya. Hanya saja masalahnya teman-teman, artikel jurnal yang akan kita gunakan nanti ini misalnya Scopus maupun yang lainnya, ya jurnal-jurnal yang ada di sana itu jurnal-jurnal berbahasa PBB, berbahasa PBB. Bisa bahasa Latin, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Cina gitu ya. Itu bahasa Inggris ya. Bahasa yang paling kita kuasai setelah bahasa Indonesia gitu ya. Kan bahasa pertama bahasa Jawa, bahasa daerah gitu ya. Kemudian bahasa Indonesia, baru bahasa asing kan. Bahasa asing yang paling mungkin kita bisa pahami bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris. Kayak kita kemudian menerjemahkan kata kunci ini menjadi bahasa Inggris. Literasi informasi berarti information, literasi. Dosen, lecturer. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Oh iya, nanti. Mahasiswa ya, student. Kemampuan, ini bisa skill. Peran, bisa role. Nah, kita sudah menentukan kata kunci utama, kata kunci tambahan, dan kata kunci yang akan kita implementasikan di dalam search box-nya jurnal internasional. Maka kita terjemahkan dulu menjadi bahasa Inggris. Nah, sekarang langkah yang kedua adalah kita membuat alternatif kata kunci. Alternatif kata kunci. Information literacy sepertinya sementara ini saya belum punya alternatifnya. Kemudian dosen, lecturer itu biasanya kalau di artikel-artikel di Amerika maupun di Eropa mereka sebut akademisi. Di Amerika mereka sebut faculty. Student, kalau misalnya kalian punya alternatif kata kunci, kalian bisa tuliskan. Kemudian skill bisa kompetensi ya. Role bisa peran, bisa support ya, dukungan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa sebanyak-banyaknya membuat alternatif kata kunci. Lalu bagaimana cara saya mengimplementasikan kata kunci ini di dalam setelah kita memanifestasikan kata kunci ini? Ini langkah-langkahnya seperti ini ya teman-teman. Ini ada kebutuhan informasi, kemudian di breakdown kata kuncinya kira-kira apa, kata kunci utama dan tambahan, kemudian kalian kembangkan kata kuncinya, cari sinonimnya, ya, cari sinonimnya, kemudian baru implementasikan di sini. Oke, sekarang kita implementasikan. Information literacy, kata kunci pertama. Oke, saya pakai Scopus untuk sementara ini, ya. Ini bisa diimplementasikan di beberapa portal yang lain ya. Pokoknya saya di sini hanya mencontohkan menggunakan Scopus saja. Yang saya mau cari adalah dokumen, artikel ya. Nah, information literacy ini akan saya pengen nyarinya di mana? Apakah saya mau nyari di bagian artikel title, bagian abstrak dan keyword, maka saya pilih ini, atau saya nyari di bagian pengarang, atau saya nyari di bagian pengarang pertama. Nggak mungkin di sini ya, karena ini bukan nama orang. Atau saya nyari di source title, itu berarti judul jurnalnya. Sudah ingat ya, diingat-ingat lagi bahwa jurnal itu punya dua judul. Yang pertama judul jurnal, yang kedua judul artikel. Nah, ini artikel title. Karena saya mau mencari artikel jurnal yang membahas tentang peran dosen dalam meningkatkan kemampuan literasi informasi mahasiswa, maka saya memutuskan untuk
menggunakan information literacy sebagai query, dan saya minta mesin pencari ini untuk mencarinya di dalam judul artikel. Tapi kan saya masih punya kata kunci yang lain gitu ya. Caranya bagaimana ya? Di sini ada tanda plus, kita klik plus, kemudian di sini ada boolean operator. Boolean operatornya saya pilih N, karena saya mau nyari nih. Oke, saya sudah punya ada query tentang information literacy, ada lecture, atau academic, atau faculty, ada student, dan sebagainya. Oke. Kemudian saya akan tambahkan kata kunci lagi. Di sini saya tulis dulu ya. Lecturer misalnya. Saya belum menggunakan kata yang spesifik, lecturer aja dulu. Ini pun sama, saya minta untuk nanti nyarinya di artikel. Kemudian saya tambah lagi. Saya mau mengembangkan sinonim dari lecturer ini. Berarti saya pilih or. Di sini saya isi academic. Karena tujuan saya mencari ini sama dengan yang ini, ya, maka di sini saya pilih artikel title juga. Kemudian sini saya pilih or faculty. Ini artikel title juga, artikel title. Oke. Ada information literacy, ada lecture, ada information literacy dicari di field article title. Kemudian ada boolean logicnya saya pilih N. Kemudian lecturer article title, boolean logic saya pilih or. Ini juga or. Jadi saya akan mencari dokumen ya, artikel dokumen dengan yang memuat di judul artikelnya kata information literacy. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin lebih spesifik lagi bahwa information literacy-nya tidak terpisahkan jarak dan waktu, jangan lupa dikasih tanda petik ya. Ini untuk mengikat biar nggak tengok ke kanan dan ke kiri, teman-teman. Jadi nanti kata kunci ini akan dibaca secara satu kesatuan, diikat. Kalau misalnya kita tidak kasih tanda petik, ya seperti ini, maka searchbox ini akan membaca secara diikat juga dipisah. Jadi information dia baca sendiri, literasi dia baca sendiri, dan information literasi dia juga baca. Makanya kita coba ikat ya, biar nggak lepas ya. Oke. Yang saya lakukan di sini adalah model perumusan kata kunci yang abstrak. Karena seperti ini, teman-teman. Cara berpikir abstrak saya seperti ini. Jadi kalau misalnya saya mencari saya punya kebutuhan informasi tentang peran dosen dalam meningkatkan kompetensi literasi informasi, saya akan coba lebih longgar memberikan query. Yang pertama, caranya bagaimana? Saya belum menggunakan student, karena kalau misalnya saya bicara tentang literasi informasi dan dosen, pasti nanti ujung-ujungnya juga akan nyinggung si student juga. Ya, ini dibutuhkan pengalaman juga untuk bisa berpikir seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya pengalaman, ya semua query ini bisa kalian gunakan. Semua query dari kata kunci utama, kata kunci tambahan. Jadi kata kunci tambahan kalian gunakan tadi, misalnya academic support atau academic role ini kalian gabungkan di sini juga nggak masalah gitu ya. Juga nggak masalah. Kata kunci tambahan ini digunakan untuk mensupport kata kunci utama ya, tidak kemudian berdiri sendiri. Tapi kalau mau kalian jadiin berdiri sendiri juga nggak masalah. Itu tergantung trial and error-nya kalian gitu. Jadi kalian coba-cobi dulu gitu ya. Trial and error gitu ya. Nanti akan nemu formulasi yang paling cocok. Sehingga kembali lagi sini, sehingga saya memutuskan tidak menggunakan student.
saya memutuskan tidak menggunakan query tambahan seperti support atau role atau apapun itu. Karena kalau sejauh pengalaman saya, kalau saya membawa isu information literacy dan ada query lecture, nanti saya akan dapat apa yang sesuai dengan kebutuhan informasi saya. Kita coba sekarang. Kita klik search gitu ya. Oke, ditemukan ada 253 dokumen. Nah, sekarang tugasnya belum selesai, teman-teman. Tugas yang paling berat adalah memilih informasi mana yang kemudian paling sesuai dengan kebutuhan informasi saya. Belum tentu juga informasi yang ada di nomor 1 ini sesuai. Belum tentu juga, gitu ya. Karena di sini akademiknya bukan akademik dosen, tetapi di sini akademik library, perpustakaan akademiknya yang dibahas. Terus yang kedua ya, teaching information literacy, pengembangan kursus online untuk faculty. Saya belum bisa memutuskan. Saya harus lihat abstraknya. Nah, kalau dari judul teman-teman sudah bisa feel, sudah bisa, bukan feel ya, sudah bisa baca bahwa ini tidak sesuai, kalian bisa tinggal. Kalau misalnya ini kayaknya masih ragu-ragu gitu ya, baru kemudian kalian coba baca abstraknya. Nah, di sini artikel ini bicara bahwa yang diceritakan dalam artikel ini adalah beberapa pustakawan ini memberikan kursus kepada dosen untuk bagaimana mengajarkan literasi informasi, sehingga nanti si dosen ini bisa menularkan ya kepada mahasiswanya. Tetapi itu tujuan dari kegiatan ini. Tapi kalau misalnya saya mau nyari peran dosen terhadap peningkatan kemampuan literasi informasi, sepertinya belum ada di sini. Kalau kalian belum yakin dalam abstraknya, kalian harus di full text-nya. Tapi kita coba di abstrak dulu gitu. Nah, kemudian yang ketiga nih. Kalau kalian belum yakin di sini, kalian bisa ini juga belum. Terus cari sampai kemudian teman-teman bisa menemukan yang sesuai dengan kebutuhan informasi kalian. Artinya proses formulasi kata kunci ini ya, proses penulisan informasi ini ya merupakan gerbang pertama gitu ya, gerbang pertama untuk kita bisa masuk ke ruangan selanjutnya untuk melakukan seleksi informasi. Nah, proses seleksi informasi adalah proses yang krusial gitu ya, di mana teman-teman mencoba untuk mengaitkan kembali kebutuhan informasi dengan isi informasi yang ada minimal di dalam judul dan abstrak gitu. Nah, teman-teman nanti bisa berargumen gitu. Kita misalnya nanti dapat tugas dari saya untuk melakukan penelusuran informasi, ya kalian tinggal berargumen saja. Menganggap ini relevan dengan kebutuhan informasi yang dikasuskan karena dalam artikel ini menceritakan tentang ini dan seterusnya, atau menjelaskan tentang ini dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian nanti akan bisa saya nilai. Oke. Ya. Ini adalah terjemahan dari bahasa mesinnya ya. Jadi saya title, petik, and title, or title. Ini bahasa terjemahannya dari mesin. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana proses penulisan informasi sampai kemudian kita melakukan seleksi. Oke, sekarang kita lanjut proses
bagaimana kalau misalnya bagaimana saya bisa menggunakan Scopus untuk mencari literatur gitu ya. Nah, kalau Scopus ini memang kita tidak bisa download langsung gitu. Ini kalau di-download ini bukan artikelnya yang di-download. Yang di-download adalah abstrak ya, abstraknya. Ya ini depending on availability. Kita bisa coba kita harus pakai extension. Saya tidak akan membuang waktu saya untuk menggunakan extension. Lalu kalau misalnya kamu merasa ini sesuai dengan kebutuhan informasi kamu, cari di websitenya. Caranya bagaimana teman-teman? Kamu bisa scroll ke bawah, kalian cari yang namanya DOI. Dari setiap artikel jurnal itu 98% mereka memiliki DOI. Nah, DOI ini kalian bisa copy. DOI ini kalian bisa copy, ya, copy. Kemudian kalian bisa paste di halaman Google kalian. Nanti dia akan muncul di nomor pertama. Klik. Kita lihat lagi tadi ya judulnya, ya ini judulnya Teaching Information Literacy, Developing an Online Course for Faculty ya. Keterangannya open access. Jadi kalau misalnya kita mau langsung nyari di artikel di jurnal ini dengan tadi copy doi di Google kemudian search akan bisa langsung ketemu dan kita bisa download. Ini ketemu ya, sama judulnya, kemudian kita bisa download langsung. Kita bisa download dan seterusnya. Atau kita mau baca dulu full text-nya, ya kita bisa. Ya, ini silakan di-download dilanjutkan. Kalau download sudah nggak perlu diajarin ya. Lalu bagaimana kalau misalnya sumber informasinya, nah seperti ini ya, misalnya ini tidak ada keterangan open access. Oke, kita coba dengan cara yang sama, kita copy, ya, kita paste di new tab, kita akan dibawa ke halaman ini, jurnalnya. Klik. Nah, ini kita dibawa ke halaman jurnal Taylor and Francis, ya. Kemudian sayangnya memang ini jurnalnya harus harus berlangganan gitu. Nah, misalnya kita ambil sebelum kita ke sini ya, kita misalnya ketemu jurnal yang dilanggan sama Undip misalnya. Ini misalnya. Oke. Kita ketemu jurnal ini. Kita melakukan hal yang sama, kita cari doi-nya, kita copy. Nah, perhatikan teman-teman. Journal of Academic Librarianship ini ada di ScienceDirect. Ini jurnal ScienceDirect adalah jurnal yang dilanggan oleh Undip. Kita copy. Tapi kalau kita aksesnya melalui Google, ya. Sorry. Oh, kebetulan yang ini tersedia secara online. Ya, kebetulan yang ini tersedia secara online. Nah, tak cari contoh artikel yang lain yang tidak tersedia secara online. Nah, ini misalnya. Misalnya ini. Kita cari, ini Sage ya. Sage memang nggak dihilangkan sama Undip. Oke, cari yang lainnya. Oke, misalnya ini.
Oke, jurnal yang ini ya teman-teman ya. Misalnya ini, judul jurnalnya adalah ini, panjang. What the framework means to me ya. Attitude of academic librarians ya toward the ACRL framework for information literacy for higher education. Cara saya bisa mendapatkan artikel ini bagaimana? Caranya yang sama, kamu copy doi-nya, kemudian kamu paste di new tab gitu ya, di tab baru. Kemudian muncul seperti ini. Nah, di sini kita tidak bisa langsung mendownload karena jurnal ini tidak tersedia secara open access oleh Sciendirect. Dan caranya bagaimana? Caranya ya kita copy judulnya teman-teman. Kemudian kita kembali ke SSO ya, proxy-nya Undip. Kemudian kita masuk ke Sciendirect. Kita pakai Advanced Search. Kemudian paste judulnya di sini, ya paling atas. Search. Nah, full text access-nya tersedia karena Undip sudah beli artikel ini buat kita. Nah, ini bedanya. Ini kan beda nih. Ini bisa di-download, yang ini get access. Ini nggak bisa, karena ini kita aksesnya dari Google. Kalau yang ini kita aksesnya dari portalnya Undip. Jadi jejaringnya Undip. Ini bedanya di sini. Sciendirect proxy Undip. Di sini sciendirect.com. Dia akan membaca yang berbeda. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ketemunya jurnal itu ternyata Undip melanggan antara entah itu Sciendirect, entah itu Emerald Insight gitu ya, Spingerlink, kita bisa menuju ke sini. Tapi kalau misalnya ternyata yang jurnal yang kita cari itu ada di Taylor and Francis atau ada di Sage ya, Sage gitu ya, ada di jurnal-jurnal yang tidak dilanggan oleh Undip, bagaimana Pak solusinya? Padahal saya butuh banget nih. Nah, ini sekarang teman-teman tak ajarin cara yang ilegal. Ini caranya ilegal teman-teman. Jadi ini adalah jalan terakhir ya, jalan terakhir ketika teman-teman sudah mentok. Jalan terakhir ketika teman-teman sudah mentok, nggak bisa tengok kanan, tengok kiri, nggak bisa memanfaatkan sumber informasi yang tersedia secara terbuka. Kita menggunakan jalan yang ilegal. Nah, sekali lagi saya berikan penegasan bahwa ini boleh dilakukan yang pertama karena sudah merupakan alternatif paling akhir. Yang pertama itu. Yang kedua, ini dilakukan untuk kepentingan mencari literatur untuk memenuhi kebutuhan informasi mandiri aja. Bukan kemudian kamu komersilkan gitu ya, dijual gitu ya. Nah, jangan sampai nanti saya baca berita online gitu ya, ada mahasiswa Undip tertangkap ya oleh FBI gitu misalnya ya, karena menjual belikan artikel jurnal yang ilegal. Jangan sampai ya seperti itu ya teman-teman. Oke, caranya bagaimana Pak saya bisa mendapatkan artikel ini? Sedangkan saya kalau misalnya ini saya klik get access, ya saya diminta untuk membayar ya, membayar $44 untuk 1 hari mengakses, atau 1 bulan mengakses saya harus membayar $194. Lalu bagaimana caranya Pak? Caranya sama teman-teman, ini tetap di copy doi-nya, di bagian angkanya saja ya teman-teman, di copy. Kemudian kalian menuju ke halaman ini teman-teman. Ini bisa dicatat ya, gen.lib.rus.ec. Kemudian biasanya defaultnya ada di sini, kalian pilih scientific article. Ini diklik scientific article, kemudian kalian paste doi-nya, kemudian klik search. Nah, ketemu artikelnya. Tapi ini belum selesai teman-teman. Bagaimana cara saya bisa mendownloadnya? Ada 3 pilihan source. Pilih yang paling atas saja, pilih yang Skyhub nih. Klik Skyhub, ini ada orang dada, ketemu artikelnya. Nah, langsung ketemu gitu ya, langsung bisa download. Kemudian kalian kalau mau download ya tinggal di download aja. Klik download, sudah selesai. Ini tinggal di rename dulu ya, jangan lupa ini di rename. Copy di sini,
Jadi copy dulu, terus kalian download, di rename, save, klik. Saya nggak mau nge-save artikel ini, saya nggak butuh nanti takut mengkacaukan artikel saya, downloadan saya. Oke, sekali lagi saya berikan warning ya untuk teman-teman bahwa ini adalah jalan yang paling terakhir, teman-teman. Jalan yang paling terakhir kalian bisa gunakan untuk mencari artikel jurnal yang memang menurut kalian itu kalian butuhkan. Tidak boleh menggunakan cara ini untuk kepentingan komersil. Tapi kalau untuk kepentingan pendidikan, ya bolehlah gitu ya. Bolehlah gitu ya. Oke, itu ya teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan bahwa ini adalah cara ilegal yang bisa saya ajarkan kepada teman-teman. Tolong bisa dimanfaatkan dengan baik dan jangan sampai kemudian kalian menyalahgunakan ini. Menyalahgunakan itu yang paling sepele yang mungkin tidak kalian sadari bagaimana cara menyalahgunakannya. Jadi kalian di sini harusnya kalian bisa akses, kalian kalau mau akses sudah harus berbayar, tapi kalian bisa dapatkan dari sini, hemat $44 gitu ya. Tetapi kemudian setelah kalian download, kalian share di media sosial. Nah, itu adalah pelanggaran juga, selain walaupun kalian nggak jual itu, tapi kalau kalian share di media sosial itu juga pelanggaran. Jadi artinya kalau mau bagikan ke teman, misalnya mau sharing, ya pakai jalur pribadi, jangan pakai jalur umum gitu ya, untuk kemudian hanya dimanfaatkan oleh kalangan terbatas. Ya, ini adalah solusi ilegal yang bisa saya berikan oleh teman-teman. Ya karena memang tidak dilanggan oleh perguruan tinggi kita, tapi mungkin perguruan tinggi yang lain bisa melanggan. Ya ini cara yang paling praktis dan cara yang sebenarnya tidak boleh. Mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan. Untuk share screen-nya saya cukupkan teman-teman. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya anggap teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Tolong nanti kita akan ada kegiatan untuk praktik melakukan penelusuran informasi. Jadi saya akan memberikan kasus, gitu ya, kasus kebutuhan informasi tertentu, dan teman-teman akan saya minta untuk mencarinya. Kalian bisa laporkan dalam bentuk video maupun dalam bentuk laporan tertulis. Tapi nanti, nggak hari ini, teman-teman, tenang aja, tidak hari ini. Nanti kita cari timingnya yang pas untuk teman-teman bisa kembali lagi refresh untuk menguasai proses penelusuran informasi. Karena ini penting, teman-teman. Ujung tombak atau output akhirnya ya teman-teman harus terampil ya melakukan penelusuran informasi. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan switch ke mode chat ya untuk presensi, dan mungkin kalau masih ada pertanyaan ya boleh sih tanya. Saya akhiri untuk metode meet-nya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak.